warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Angiosita dari jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 19, Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan sistem pencernaan dan cara pencegahannya. Gangguan sistem pencernaan dibagi menjadi 9. Pertama, obesitas, kedua, karies gigi, ketiga, MAH, keempat, hepatitis, kelima, diare, keenam, konstipasi, ketujuh, kekurangan vitamin, kedelapan, kekurangan mineral. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu obesitas. Obesitas adalah suatu kondisi di mana kita kelebihan lemak. Penyebab dari obesitas yang pertama adalah kita ketika makan berlebihan. Yang kedua, adanya pewarisan sifat gen. Terus bagaimana sih upaya kita menanggulanginya? Yang pertama, olahraga yang teratur. Yang kedua, menjaga pola makan. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan yang mengandung lemak berlebih. Yang kedua, karies gigi atau gigi berlubang. Gigi berlubang disebabkan oleh ada infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi. Bagaimana sih cara pencegahannya? Kita diwajibkan untuk menggosok gigi 2 kali sehari. Terus kita harus berkumur dengan larutan garam atau obat kumur. Yang ketiga, kurangi konsumsi makanan dan minuman yang manis. Yang keempat, memperbanyak minum air putih. Yang ketiga, MAH atau gastritis. Apa sih MAH? Sebuah penyakit yang dikarenakan iritasi atau peradangan pada dinding lambung. Penyebabnya apa sih? Ketika kita makan pedas itu bisa membuat kita sakit perut. Nah, itu termasuk penyebabnya. Terus ada kondisi yang stres dan ada bakteri yaitu Helicobacter atau pylori. Bagaimana sih cara pencegahannya? Cara pencegahannya yang satu, menghindari stres. Yang kedua, kita harus makan teratur. Yang ketiga, menghindari makanan yang mengandung asam. Yang keempat, mengonsumsi antibiotik. Yang keempat merupakan hepatitis. Apa sih itu hepatitis? Hepatitis adalah penyakit yang disebabkan adanya peradangan hati. Penyebab hepatitis ada banyak sekali, diantaranya kita selalu mengonsumsi obat-obatan tertentu. Kayak kita harusnya nggak makan obat banyak-banyak karena menghindari kerusakan hati kita. Nah, itu seperti itu. Terus ada mengkonsumsi alkohol yang berlebihan. Yang ketiga, penyakit autoimun. Upaya pencegahannya bagaimana sih? Yang pertama, kita harus mencuci tangan dengan teratur dengan air dan sabun. Yang kedua, melakukan hubungan seks yang aman seperti tidak bergonta-ganti pasangan. Yang ketiga, hindari berbagai penggunaan barang pribadi seperti sikat gigi. Jadi ketika kita sikat gigi itu jangan bergonta-ganti karena itu dapat menyebabkan hal tersebut. Yang keenam, diare. Diare merupakan penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa. Bagaimana sih upaya pencegahan dan penanganannya? Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan makanan karena makanan yang tidak bersih mengandung bakteri yang dapat menyebabkan diare. Yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, minum air putih yang banyak. Yang keenam merupakan konstipasi. Apa sih itu konstipasi? Konstipasi adalah kondisi di mana fase mengalami keras dan kering. Upaya pencegahannya bagaimana? Yang pertama, kita harus mengkonsumsi banyak makanan yang berserat dan banyak mengkonsumsi air putih. Yang kedua, kita harus olahraga secara teratur. Ketiga, kita harus gunakan obat pencahar atau saran dari dokter. Kekurangan vitamin. Ketika kita kekurangan vitamin A, gangguan apa sih yang disebabkannya?
ada yang pertama, penglihatan kabur. Yang kedua, kerusakan hati dan tulang. Ketiga, rambut rontok. Bagaimana cara pencegahannya? Memakan sayur berwarna hijau, buah-buahan yang berwarna kuning kemerahan seperti wortel, pisang, dan pepaya. Vitamin B, gangguannya penyakit beri-beri, gangguan saraf, kehilangan berat badan berlebihan, dan anemia. Pencegahannya bagaimana? Memakan sumber makanan dari gandum, nasi, susu, telur, jamur, dan kacang hijau. Vitamin C, gangguannya skorbut atau degenerasi kulit, gigi, pembuluh darah, sariawan, lemas, luka yang lambat sembuh, dan gangguan kekebalan tubuh. Pencegahannya bagaimana? Memakan makanan seperti jeruk, jambu, dan lain-lain. Vitamin D, gangguannya riket pada anak, pelunakan tulang pada orang dewasa, dan kerusakan otak. Pencegahannya bagaimana sih? Memakan makanan dari telur, hati, susu, daging, mentega, dan kacang-kacangan. Vitamin E, gangguannya degenerasi sistem saraf. Pencegahannya memakan makanan segar sebelum diolah seperti memakan yang berminyak atau sayuran. Vitamin K, gangguannya kelainan pengumbalan darah, kerusakan hati, dan anemia. Pencegahannya memakan sumber makanan dari sayuran hijau, kedelai, dan hati. Yang terakhir adalah kekurangan mineral. Kekurangan mineral itu sangat berpengaruh bagi tubuh kita. Mineral dibagi menjadi 7. Yang pertama, kalsium. Gangguannya keterlambatan pertumbuhan dan kehilangan massa tulang. Yang kedua, fosfor. Gangguannya kita akan lemas, kehilangan mineral dari tulang, dan kehilangan kalsium. Yang ketiga, magnesium. Gangguan sistem saraf. Yang keempat, natrium, kram otot, dan nafsu makan berkurang. Yang kelima, gangguannya anemia dan kelainan kekebalan tubuh. Yang keenam, iodium atau gondok, pembekakan kelenjar tiroid. Yang ketujuh, kegagalan pertumbuhan, kelainan hati, kegagalan reproduksi, dan gangguan kekebalan tubuh. Bagaimana sih upaya kita dalam mencegah kekurangan mineral? Yang pertama, kita harus mengonsumsi asupan pola gizi baik dari makanan pokok, sayur, buah, lauk, dan pauk. Yang kedua, banyak mengonsumsi air putih. Yang ketiga, kita harus mengurangi konsumsi garam. Yang keempat, melakukan aktivitas atau berolahraga secara teratur. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah contoh soal dan latihan soal yang bisa kamu kerjakan.